Halo Warriors, dengan Tio di sini. Sekarang aku akan membuat video slide mengenai keseimbangan kolesterol kita di kondisi ketosis agar menjelaskan bahwa hyperkolesterolemia atau peningkatan kolesterol di kondisi ketosis bukanlah merupakan suatu patologis penyakit di kondisi ketosis. Karena aku mau membuktikan bahwa keseimbangan ini terjadi akibat efek yang sudah tercipta dari dalam secara endogenous, bukan efek dari makanannya. Jadi peningkatan kolesterol di saat kita tidak makan karbo itu bukan karena efek dari makanannya, tapi lebih karena efek pengosongan glikogen di liver. Sehingga kolesterol yang meningkat itu berasal dari flux kolesterol dari sel-sel lemak di tubuh kita. Dan terciptalah keseimbangan baru dalam lipid profile di kondisi ketosis. Oke, sekarang aku mau menjelaskan dari basic dulu mengenai keseimbangan lipid di tubuh manusia. Dilihat dari gambar di sini, ini ialah sistem transport dari lipid. Di sini lipid lemak diserap melalui jalur limfatik portal. Ini contohnya, kalau amino acid atau protein, dia diserap melalui hepatic portal. Karbohidrat, seperti yang menghasilkan monosakarid, seperti glukosa, fruktosa, galaktos, itu diserap juga melalui hepatic portal. Namun untuk lemak akan diserap melalui limfatik portal dengan bantuan bile acid, dan dari bile acid itu akan membantu mengemulsikan lemak untuk diserap dan dikemas menggunakan chylomicron. Oke, chylomicron ini diserap dan diedarkan melalui jalur limfatik. Melewati thoracic duct, disirkulasikan ke seluruh tubuh, dan akhirnya nanti kembali ke liver. Itu cara penyerapan lemak yang berbeda dengan penyerapan dari amino acid dari protein maupun monosakarid dari karbohidrat. Tapi ada beberapa lemak seperti short chain fatty acid yang juga melalui hepatic portal dan juga medium chain triglyceride. Jadi transport terhadap lipid di darah, lemak diserap dari makanan, dan lemak yang disintesis oleh liver harus ditransportasikan dulu ke seluruh tubuh dan organ untuk digunakan atau disimpan. Karena lemak atau lipid ini itu tidak mudah larut, tidak bisa larut di air, insoluble, maka lemak harus ditransportasikan dalam bentuk dengan transportasi yang disebut lipoprotein. Jadi lipoprotein ini yang membuat lemak bisa beredar di seluruh tubuh dari makanan maupun dari produksi di dalam tubuh sendiri, yaitu dari liver. Jadi lipoprotein ini penting agar membuat lemak bisa soluble setelah disimpan di dalam lipoprotein. Jadi lipoprotein itu ialah protein, ya, ini kita anggap sebagai perahu yang mengangkut kolesterol, triglycerid, dan fosfolipid, di mana mereka tidak insoluble, mereka tidak water soluble, sehingga menggunakan angkutan lipoprotein agar bisa beredar di serum darah. Lipoprotein ini mengangkut seperti triglycerid, fosfolipid, kolesterol, dan protein. Ini komposisi dari lipoprotein. Strukturnya di sini kolesterol ester itu tersimpan di dalam lipoprotein, ya. Kolesterol sudah diikat oleh rantai ester, teresterifikasi. Ada juga free kolesterol juga. Ada juga fosfolipid yang membentuk bagian dari lipoprotein. Dan triacylglycerol atau kita sebut triglycerid itu tersimpan di dalam
Dan ini apoprotein atau disebut apolipoprotein. Ini komposisinya berarti di dalam lipoprotein itu terdapat triglyceride atau triacylglycerol dan kolesterol ester. Ini contoh gambarnya, posisinya. Ini klasifikasinya dari lipoprotein ya. Dari density-nya, kalau dilihat dengan ultracentrifugation, density-nya yang paling yang paling berat ialah free fatty acid karena dia selalu terikat dengan albumin. Protein albumin itu paling berat. Kemudian di bawahnya yang proteinnya juga agak tinggi, komposisinya itu HDL. Ini makin rendah density-nya, artinya protein makin rendah, low density lipoprotein LDL. Ini intermediate-nya, intermediate density lipoprotein, dan VLDL ini very low density lipoprotein. Sel omikron ini density-nya paling rendah karena kandungan proteinnya paling rendah sehingga dia paling rendah density-nya. Ini sel omikron. Jadi sel omikron dibentuknya di usus, di mukosal usus. Dan sel omikron ini tinggi dengan trigliserid, mengandung jenis apoprotein B48, ini kodenya ApoB tapi dia 48. Dan juga membawa ApoE, ApoC dan ApoA. Ini protein di luarnya. Ini bisa dilihat di sini. Ini identifikasinya bahwa ini sel omikron. Ini ApoE lainnya. ApoE ini tujuannya nanti dia untuk tujuan dari ApoE itu untuk membuat remnan dari sel omikron ini kembali ke liver di uptake. Kalau C2 dan C3 ini fungsinya sebagai ligan atau pasangan agar bagi LPL ya, lipoprotein lipas nantinya untuk menguptake atau mengambil kandungan trigliserid di dalamnya. Itu fungsi APO-nya, apoproteinnya. Jadi fungsi utamanya ialah dari sel omikron ialah untuk mentransportasi lemak dari makanan. Itu fungsi utamanya, mentransportasi trigliserid dari makanan. Ini komposisi sel omikron. Trigliserid dari makanan yang paling besar 90%. Ini sisanya, ini protein, ini fosfolipid, ini kolesterol. Jadi kandungan trigliserid paling terbesar justru ada di sel omikron. Kemudian very low density lipoprotein atau kita sebut VLDL. Ini disintesis di liver. Sangat tinggi trigliserid juga, tapi tidak sebanyak sel omikron. Dia memiliki apoproteinnya tipenya ApoB100. Dan dia juga ada apo lainnya seperti apoprotein C2. Ini sebagai ligan untuk uptake LPL di seluruh tubuh agar bisa diambil trigliseridnya. Dan juga ApoE untuk agar molekul ini bisa kembali ke liver. Jadi reseptor LDL dari reseptor terhadap partikel VLDL ini dia membutuhkan ApoE untuk sebagai penentu dia bisa diuptake atau tidak ke dalam liver. Jadi fungsi utamanya dari VLDL ialah transportasi dari lemak yang dibuat atau diproduksi di liver atau dalam tubuh. Bedanya tadi dengan sel omikron. Sel omikron lemak dari makanan. Lemak dari makanan, sedangkan VLDL lemak yang diproduksi di liver atau endogenus dari dalam. Ini komposisinya. Tadi sel omikron 90%, tapi VLDL mengandung 60% dari trigliserid. Ini sisanya, ini proteinnya. Ini fosfolipid. Ini kolesterol. Jadi komposisi kolesterol sekitar 60%. Sekitar 20% kolesterolnya. Yang 60% ini trigliserid yang dibuat oleh liver. Biasanya melalui proses de novo lipogenesis, pembuatan trigliserid di dalam liver, maupun esterifikasi ulang dari free fatty acid yang diperoleh dari sel omikron maupun yang dibawa albumin dari adipose tissue.
Kemudian ini ada low density lipoprotein yang kita sering dengar, LDL. Ini ialah turunan dari VLDL. Jadi disintesis dari VLDL yang tadi disekresikan pertama, disintesis oleh liver, disekresikan, bentuk akhirnya ialah LDL. Artinya trigliseridnya sudah diambil, tinggal sisa sedikit, sisanya ialah LDL. Jadi sisanya harusnya tinggal kolesterolnya. Ya, tinggal, ini kan VLDL tadi, sisanya harusnya tinggal ini dan tidak banyak trigliseridnya. Ini normalnya. Dia juga memiliki ApoB yang sama, ApoB 100. Jadi fungsi utama dari LDL ialah transportasi kolesterol ke seluruh tubuh, ke jaringan lain yang membutuhkan. Jadi bedakan fungsinya. Fungsi VLDL ialah untuk transportasi terhadap trigliserid, ya, transportasi terhadap lipids atau trigliserid. Itu VLDL fungsi utamanya. Kemudian LDL fungsi utamanya ialah transportasi kolesterol yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Asalnya sama dari liver juga. Ini komposisinya LDL. Dia mengutamakan transportasi dari kolesterol. 50%-nya ialah mengangkut kolesterol. Sedangkan trigliseridnya seharusnya normalnya hanya rendah 8%. Ini sisanya protein, fosfolipid. Ini kemudian HDL, pasti pernah dengar juga, high density lipoprotein. Sama disintesis di liver, tapi juga disintesis di usus, oleh sel-sel usus. Dia memiliki apoprotein tipe A1, ini ciri khasnya dari HDL, ApoA. Dia juga memiliki ApoC dan juga ada ApoE. Jadi Apo ini menandakan bahwa HDL pun bisa didegradasi di liver karena ligand untuk LDL reseptornya yaitu ApoE. Jadi fungsi prinsipal utama dari HDL ialah transport terhadap kolesterol dari seluruh tubuh, ya, jaringan lain kembali ke liver. Nah, makanya disebutnya reverse cholesterol transport. Jadi HDL itu, kalau tadi LDL fungsinya LDL mengirim kolesterol yang dibuat di liver ke seluruh tubuh. Kebalikannya, dari seluruh tubuh kembali ke liver, kolesterolnya diangkut oleh HDL. Itu letak perbedaannya LDL dan HDL. Ini komposisinya HDL. Jadi dia juga tinggi kolesterol, ya. Karena fungsi utama dia mengangkut kolesterol. Tapi makanya dia disebut high density lipoprotein. Density-nya itu karena dia tinggi protein. Kandungannya lebih dense. Makanya komposisi lipoprotein ini proteinnya lebih tinggi 40%. Oke, ini proteinnya. Kolesterol. Ini fosfolipidnya kandungannya. Dan trigliseridnya, komposisi trigliserid ini harusnya sangat rendah, hanya 5%. Normalnya. Jadi perbedaannya dari silomikron, VLDL, LDL, dan HDL, ya, itu ialah di density-nya, kepadatannya. Ini VLDL artinya very low density lipoprotein, low density lipoprotein, high density lipoprotein. Artinya makin high itu kan artinya makin dense. Berarti density-nya makin meningkat. Kesana itu makin meningkat. Berarti kandungan persen dari proteinnya, komposisi persentase dari proteinnya yang menyusun partikel tersebut lebih tinggi. Tapi diameternya, ukuran partikelnya makin turun. Ini tabel untuk karakteristik dari lipoprotein. Nanti bisa di screenshot dan dipelajari perbedaannya. Seperti silomikron tadi nih, persentasenya lebih tinggi trigliseridnya. VLDL di bawahnya nomor 2, LDL harusnya rendah, HDL makin rendah kandungan trigliseridnya. Kebalikannya kolesterol, ya, yang tadi trigliserid, ya. Kebalikannya kolesterol, HDL tuh makin tinggi, tapi lebih tinggi LDL harusnya, ya. VLDL lebih rendah. Silomikron komposisinya paling rendah karena dia tugas utamanya trigliserid. Jadi ini tugas utama dari silomikron dan VLDL. Ini dua-duanya ini untuk sebagai transportasi trigliserid. Tugas ini ialah
LDL dan HDL ialah transportasi dari kolesterol. Bedanya kalau LDL ini dari liver ke seluruh tubuh, ini dari seluruh tubuh kembali ke liver. Bedanya itu. Nah, sekarang kita bakal mempelajari mengenai keseimbangan dari lipid. Jadi ada dua keseimbangan, exogenous dari luar, endogenous yang dari dalam. Dan kita di ketofastosis, di kondisi ketosis, kita itu lebih endosentrik. Cara melihatnya kita harus endosentrik. Kenapa? Dengan puasa, keseimbangan yang terjadi di dalam terjadi secara endogenous. Dan sama halnya seperti tidak makan karbo yang efeknya menjadi ketosis dan mimik seperti kondisi puasa, itu juga kalau mau melihat keseimbangan lipidnya harus dilihat secara endogenous. Tidak bisa dibandingkan dengan exogenous seperti saat masih makan karbohidrat. Jadi perbedaan exogenous dan endogenous ini sebetulnya prinsipalnya di glikogen. Jadi glikogen centric, kita tidak mengandalkan glikogen lagi, kita mengandalkan lipolisis dari lemak di dalam tubuh kita. Jadi keseimbangannya langsung berubah. Ini sirkulasinya, ini exogenusnya sisi atasnya nih. Ini kalau dari makanan, ini yang terjadi di dalam tubuh, endogenous. Jadi yang aku bilang tadi keseimbangannya, kalau lipid atau triglycerid, ini ya, dietary lipid atau dari makanan, dia dibawanya oleh silomikron dan akan diambil oleh lipoprotein lipas. Nah, ini hafalkan ini lipoprotein lipas. Lipoprotein lipas ini ialah lipase ya, enzim yang digunakan untuk mengambil trigliserid yang dikandung trigliserid yang di dalam silomikron ini yang dibawa dari makanan ya. Ini kan dietary lipid, ini kan trigliserid ya. Ini akan diambil melalui lipoprotein lipas, dan lipoprotein lipas ini terdapat contohnya di otot dan sel-sel lemak, adipose tissue. Nah, nanti aku bakal menjelaskan lebih lanjut mengenai lipoprotein ini karena ini kuncinya harus mengerti juga. Jadi setelah diambil trigliseridnya diambil ya, tapi yang diambil sebetulnya free fatty acidnya diambil, pecahan dari trigliserid itu gliserolnya kembali ke liver. Jadi pecahannya dari setelah diambil lipoprotein ini yang kembali ke liver ialah komposisi gliserolnya. Ingat ya, trigliserid itu adalah gliserol plus free fatty acid. Oke. Ini disebutnya silomikron remnant, sisanya masih mengandung trigliserid dan kolesterol, dan fat terakhirnya ialah dia diuptake kembali oleh liver melalui reseptor namanya LPR. Nah, kolesterol yang dibawa yang ada di dalam sisa di sini, kolesterol yang ada di sisa dari silomikron itu akan mengisi kolesterol pool di dalam liver. Nanti kolesterol pool ini juga aku akan jelaskan belakangan. Nah, sekarang kita lihat yang secara sisi endogenous. Secara sisi endogenous, keseimbangan lipid sebagai berikut. Jadi kolesterol maupun trigliserid ya, yang dibuat trigliserid di dalam liver, ya ini liver ya, maupun kolesterol yang dibuat dalam liver maupun kolesterol yang didapat dari makanan, itu dua-duanya kalau mau dikirim ke seluruh tubuh dikirimnya menggunakan VLDL. Nah, VLDL ini juga nanti akan diambil oleh LPL, sama seperti ini nih, LPL ya. Juga akan diuptake oleh LPL otot ya, otot maupun sel lemak, dan menyisakan IDL, intermediate, karena dia sudah berkurang trigliseridnya. Dan IDL ini bisa diuptake kembali oleh liver, atau jika diuptake lagi oleh LPL menyisakan LDL. Ingat ya, LPL ini mengambil trigliseridnya, ini juga mengambil trigliseridnya. Jadi seperti aku bilang tadi, sisanya di LDL harusnya lebih tinggi kolesterolnya, isinya lebih dominan kolesterol. Oke. Dan LDL ini juga takdir akhirnya nantinya dia bisa diuptake lagi oleh LDL reseptor di liver ataupun di sel-sel selain liver yang memiliki LDL reseptor.
bisa diuptake di selain liver. Tapi tugas utamanya menguptake atau mengambil kembali partikel LDL, tugas utamanya turnover terbesarnya terjadi di liver oleh LDL reseptor. LDL reseptor ini penting. Jadi ingat-ingat mengenai LDL reseptor ini. Karena LDL reseptor ini fungsinya ialah menghilangkan LDL atau mengurangi jumlah LDL dari sirkulasi. Itu fungsinya dari LDL reseptor. Nanti aku jelaskan. Dan tadi berarti kolesterol pun kolesterol yang berasal dari makanan. Tadi aku bilang ini kolesterol yang sisa yang masukin ke kolesterol pool di sini, itu juga bisa mendapatkan kolesterol dari HDL. Ini HDL. HDL akan mengambil kolesterol ini dari sel-sel di tubuh, sel lemak maupun dari makrofag, contohnya scavenger cell. Atau dari pembuluh darah, kolesterolnya diambil-ambilin oleh HDL dan dikirim kembali ke liver. Jadi ini juga bakal mengisi kolesterol pool, ya, kolam kolesterol di liver. Kolam kolesterol ini yang menentukan liver harus buat kolesterol apa tidak. Kalau dia sudah cukup kolesterolnya dari makanan maupun dari kiriman HDL, dia tidak akan mensintesis kolesterol baru. Nah, dan yang bisa mendegradasi kolesterol ke bentuk lain, katabolismenya kolesterol itu hanya di liver, yaitu digunakan sebagai produksi bile acid, ya, biliary kolesterolnya, dan dia digunakan untuk mengemulsikan lemak di makanan agar bisa terserap asam pedunya. Jadi kolesterol takdirnya ialah didegradasi di liver. Jadi itu kuncinya dari katabolisme terhadap kolesterol. Tapi kolesterol juga bisa diuptake oleh sel-sel yang di tubuh, contohnya diuptake untuk bahan baku hormon steroid, misalnya oleh ginjal, atau sel-sel lain yang membutuhkan kolesterol seperti untuk perbaikan membran sel dan sebagainya. Tapi turnover terbesar dari katabolisme kolesterol tetap di liver, yaitu sebagai pembuatan biliary kolesterol atau bile acid. Tadi udah kita bicara mengenai exogenous cycle dan endogenous cycle, ya. Exogenous berarti mewakili silomikron, sedangkan endogenous mewakili metabolisme dari VLDL, LDL, dan HDL. Salah. Sekarang dari silomikron aku ulang lagi tadi, dari makanan, ya. Triglyceride dari makanan dibawa oleh nascent silomikron. Di sini dia mendapatkan ApoC, apoprotein C2 dan ApoE. Dia dibeli oleh HDL. Tujuannya apa? ApoC2 ini untuk mengaktifkan lipoprotein lipas agar menguptake triglyceride di dalamnya. Triglyceride di dalamnya diambil oleh lipoprotein lipas. Dan ApoE ini ApoE yang ada di sini itu nantinya bakal menggait silomikron ini agar nantinya diuptake di LPR. Ya, ApoE itu guide, itu mereka semua mendapatkan dari HDL. Ini jadi begitu silomikron sudah kehilangan banyak triglyceride, ya, sudah diambil fatty acidnya. Triglyceride itu kan triglyceridnya diambil fatty acidnya, tapi gliserolnya kembali ke liver, ya, kayak tadi aku bilang. Fatty acid ini diambil oleh otot maupun sel lemak. Semakin rendah komposisi triglyceridnya, dia kehilangan apoprotein C2-nya sehingga dia menjadi remnan. Sudah kehilangan ini berarti sudah tidak banyak diuptake oleh LPL lagi. Berarti dia sudah tidak bisa diuptake oleh LPL lagi. Sisanya ialah diambil oleh liver. Di breakdown oleh liver sisa sel silomikron. Nah, ini yang aku mau menjelaskan mengenai white adipose tissue. Jadi kita kan di ketosis itu kan kita makan lemak, ya. Makan lemak berarti jalur pengiriman lemaknya itu menggunakan silomikron kalau dari usus, oke? Yang aku bilang tadi, silomikron kuncinya ialah mengantar triglyceride untuk kebutuhan lemak di tubuh. Sekarang kita tanya, kita teliti. Di adipose tissue, sel lemak pada kondisi ketosis ini justru mengalami lipolisis. Artinya dia malah memecah free fatty acid, memecah triglyceride, ya. Ini kan fat ini kan triglyceride.
dan gliserol. Oke. Tapi kalau kita memasukkan lemak dari makanan ya, trigliserid, apa yang terjadi dengan lemak dari makanan itu? Apakah juga disimpan di sel lemak? Apakah diambil oleh lipoprotein lipas di sel lemak? Itu pertanyaannya. Dan apakah diambil oleh otot? Bagaimana cara lipoprotein lipas ini bekerja di sel lemak dan otot saat kita ketosis? Ketosis artinya tidak makan karbo, otomatis yang jelas ialah insulin rendah. Ini white adipose tissue, ya, sel lemak kita. Ternyata lipoprotein partikel yang dibawa oleh silomikron maupun VLDL yang mengandung triacylglycerol atau trigliserid agar diuptake oleh LPL, ya, lipoprotein lipas, itu membutuhkan bantuan insulin. Itu sebabnya karena insulin kita rendah, lemak dari makanan pun tidak diuptake oleh sel lemak. Jadi lemak ini kalaupun diuptake lebih banyak untuk dioksidasi, tapi bukan untuk disimpan kembali menjadi trigliserid. Itu kuncinya. Jadi kuncinya ada di situ. Dan insulin ini apabila kita mau menyimpan lemak, kunci utamanya insulin. Kenapa? Karena dengan insulin kita juga menguptake glukosa, GLUT4, di mana GLUT4 ini menyumbangkan gliserol 3-fosfat yang dibutuhkan untuk mengesterifikasi fatty acid yang didapat dari silomikron maupun VLDL, silomikron dari makanan maupun VLDL dari liver, agar bisa diesterifikasi kembali menjadi trigliserid. Ini kuncinya juga insulin. Berarti kita tidak bisa menyimpan lemak tanpa glukosa dan tanpa insulin. Itulah kenapa kita di kondisi ketosis, kita makan lemak tapi tidak bisa menyimpan lemak. Karena insulin kita rendah, ya, ini artinya rendah. Ini hormonal yang tinggi. Ya. Ini hormonal yang tinggi. Nah, justru yang terjadi ialah apa? Ya, terjadi ialah lipolisis, ya. Pemecahan trigliserid menjadi fatty acid dan gliserol. Nah, ini dikirim lagi ke liver, gliserolnya, untuk dibuat sebagai sumber gula, gluconeogenesis, dan fatty acid akan diantar oleh transportasinya, bukan lipoprotein ya, kalau dari adipose tissue, dari sel lemak kita bukan lipoprotein seperti LDL maupun HDL yang ngambil, maupun VLDL, tapi dia menumpang atau hitchhike dengan albumin. Ini albumin ini protein yang membawa fatty acid pecahan dari seluruh tubuh. Fatty acid yang dipecah dari white adipose tissue untuk dikirim ke seluruh tubuh maupun ke liver. Kalau di ketosis, fatty acid yang ke liver ini nanti digunakan untuk bahan baku pembuatan keton melalui proses ketogenesis ini kalau di liver. Sedangkan di seluruh tubuh lain, fatty acidnya digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses beta oxidation untuk menghasilkan ATP, energi. Ya, jadi sisi hormonalnya, lihat di sini sisi hormonalnya, ini menentukan mobilisasi lemaknya. Sedangkan untuk menyimpan lemak, fat storage, kuncinya sudah jelas, insulin dan glukos. Ya. Ini asalnya dari karbohidrat ya. Jadi agar nggak rancu, taunya glukos nanti jadi kira cuman gula pasir aja. Padahal karbohidrat digestionnya dalam tubuh ialah menghasilkan monosakarid seperti glukosa, fruktosa maupun galaktosa. Nah, apa itu tadi di lemak ya? Tapi kita makan lemak di kondisi insulin rendah, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah LPL di otot yang justru aktif, ya. Ini positif karena dia distimulasi oleh adrenalin maupun glukagon maupun human growth hormone HGH. Itu justru malah menstimulasi lipoprotein lipas di otot, sehingga saat kita makan lemak, dominan yang menguptake lemaknya ya trigliserid yang ada di lipoprotein, di silomikron dari makanan, dari makanan kita maupun VLDL yang diproduksi di liver yang membawa trigliserid juga tadi, itu akan dominan diambilnya di otot karena LPL di otot yang aktif. Ini posisinya karena stimulasi adrenalin dan juga glukokortikoid. Nah,
Sedangkan kalau glukosa itu stimulatednya oleh insulin. Jadi uptake-nya otot terhadap glukosa atau melalui GLUT4. Ini sama dengan insulin juga. Nih, lihat di sel lemak pun juga sama. Dia menggunakan GLUT4 transporternya dengan bantuan insulin agar bisa menguptake glukosa. Otot juga begitu, sama prosesnya. Tapi kalau untuk lemak, free fatty acid dari makanan maupun dalam tubuh, dominannya dipakai di otot karena faktor insulinnya ini insulinnya rendah. Antagonis hormonalnya tinggi sehingga oksidasi kebutuhan energi di otot dipenuhi dominan oleh fatty acid, bukan oleh glukosa. Jadi di kondisi ketosis otot kita sparing terhadap glukos. Karena glukosa ini hanya diarahkan ke contohnya red blood cell karena dia tidak bisa memetabolisme lemak, jadi dia harus menggunakan glukosa. Contohnya sel darah merah aja. Ada beberapa lainnya tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga itu sebabnya liver tidak perlu buat gula banyak-banyak lagi karena otot sudah dominan menggunakan lemak dari makanan yang dibawa silomikron maupun lemak yang beredar dalam tubuh, entah itu yang dibawa oleh VLDL dari liver maupun yang dibawa oleh albumin dari adipose tissue, ya, yang dilepas dari adipose tissue menggunakan albumin, ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke metabolisme dari VLDL. Lanjutin tadi, VLDL itu dibuatnya di liver, ya. Liver pembuat VLDL, sama dia mengangkut trigliserid di dalamnya, dan dia juga diuptake oleh lipoprotein lipas, ya. Kalau di otot tadi sudah mengerti, ya. Dia aktifnya diambil di otot kalau di kondisi ketosis, ya, diambil di otot. Tidak aktif diambil oleh adipose tissue. Kenapa? Karena insulin di kondisi ketosis rendah. Oke. Itu yang lihat. Tapi sebetulnya protein di makanan kita juga mengaktifkan insulin juga. Jadi yang membuat kita bisa menyimpan lemak juga di tubuh ialah keberadaan protein itu. Jadi itulah sebabnya protein itu yang menunjukkan kita dalam kondisi fat state. Artinya kita bisa memicu insulin dengan masuknya protein. Tapi protein itu tidak 100% seperti glukosa. Protein tidak bisa menaikkan banyak insulin. Dan protein juga menaikkan dua hormon sekaligus, glukagon dan insulin. Jadi ada keseimbangannya. Jadi dia tidak langsung ujuk-ujuk membuat lemak tersimpan di sel lemak, enggak. Dia karena mengaktifkan dua hormon. Oke. Nah, jadi setelah yang dikirim oleh liver, VLDL ini diuptake oleh lipoprotein lipas. Sisanya ialah yang aku bilang tadi, IDL, intermediate density lipoprotein. Dia trigliseridnya sudah berkurang, ya. Dan nanti terakhir ini bisa dikembalikan ke liver, diambil oleh LDL reseptor, ya, seperti yang dilihat di gambar sebelumnya. Nah, sisanya ialah LDL. Nah, LDL yang fungsinya paling tinggi dalamnya ialah kolesterol. Nah, kolesterol ini juga dikirim untuk kebutuhan di otot. Contoh pengguna kolesterol yang dikirim oleh liver melalui jalur VLDL, IDL, dan LDL ini ialah otot, karena otot ialah sel yang paling rendah dalam mensintesis kolesterol sendiri. Kebanyakan sel-sel di tubuh bisa mensintesis kolesterol sendiri, tapi otot manusia itu lebih prefer untuk uptake kolesterol dari sirkulasi ketimbang dia sintesis sendiri di dalam selnya. Itu bedanya di otot. Oke. Sekarang metabolisme dari LDL, ya. Kunci yang aku ingatkan tadi ialah LDL reseptor, ya. LDL reseptor itu ialah reseptor di liver yang bertugas untuk menguptake kembali LDL di sirkulasi. Ya, ini kuncinya. Nanti ini yang meng-explain kenapa LDL kita tinggi di darah di kondisi ketosis. Lihat, ya, perhatikan. Ini LDL itu diuptake oleh liver berdasarkan LDL reseptor di permukaannya. Jadi setelah dia diuptake, ya, dia dibawa oleh coated vesicle, oleh endosom, didegradasi, partikel LDL didegradasi, kandungan proteinnya dilepas, kandungan kolesterolnya mengisi pool kolesterol di dalam liver. Oke, dan LDL reseptor ini dikembalikan ke permukaan untuk menguptake LDL lainnya, partikel-partikel LDL lainnya. Kalau ini sintesisnya LDL reseptor ialah melalui jalur ini.
Ini sintesis LDL reseptor baru di Golgi apparatus. Oke. Nah, lihat kolesterol pool. Ini kolesterol pool di dalam liver. Kalau kolesterol pool ini turun, storage-nya kurang, jumlah kolesterolnya, maka akan diinisiasikan sintesis kolesterol. Yang aktif enzimnya ialah HMG CoA reduktase. Enzim ini aktif enzim untuk mengaktifkan jalur mevalonat, yaitu sintesis kolesterol. Tapi jangan lupa, kolesterol pool ini tidak harus dari sintesis. Kalau sintesis ini jelas dia butuh insulin. Jadi untuk mensintesis kolesterol juga ada pengaruh hormonal insulin. Nanti aku jelaskan kenapa di kondisi ketosis insulinnya rendah, tapi kok kolesterol meningkat. Ternyata bukan dari sintesis kolesterol di dalam liver. Tapi kolesterol pool ini tidak boleh kosong. Jadi kalau kolesterol ini sudah penuh ya, misalnya dia kolesterol ini sudah oversupply, ya, kolesterol yang sudah penuh ini bakal menghambat ya, menghambat enzim ini, dan juga menghambat sintesis dari LDL reseptor. Lihat ya, LDL reseptor yang digunakan untuk menghilangkan LDL dari sirkulasi, sintesisnya juga dihambat oleh storage supply dari kolesterol itu sendiri. Ya, ini storage of cholesterol esternya. Nah, ini diperhatikan benar-benar. Nanti aku akan bolak-balik bicara mengenai hal ini kembali. Di kondisi normal ya, dengan LDL yang dikembalikan ke liver, di uptake lagi liver, ini kondisi normalnya. Jadi misalnya di sini bawa trigliserid dan kolesterol, dikemas, dikeluarkan lewat VLDL, terus di pembuluh darah di uptake oleh lipoprotein lipase ya, contohnya. Ini kondisi normal bukan ketosis, misalnya masih makan karbo. Ini kondisi normal itu berarti anggap aja masih makan karbo, protein, lemak. Maka dengan masih makan karbo ini, produksi sintesis kolesterol masih bisa terjadi di liver. Ini contohnya setelah diambil lemaknya ya, free fatty acid. Sisanya IDL, seperti aku bilang tadi, kembali diambil oleh LDL reseptor. Ini juga diambil, LDL pun juga diambil LDL reseptor. Sehingga komposisi LDL di sirkulasi ini sesuai dengan parameter lab masa kini. Di kondisi masih makan karbohidrat, parameter labnya. Kalau nggak salah 150 itu paling tinggi. Dia harus ke bawahnya. Kalau normal, karena kalau dia nggak insulin resistan, dengan adanya insulin dari efek karbo di makanan ini yang mengaktifkan insulin, maka aktivitas LDL reseptor harusnya tinggi, sehingga dia bisa uptake kembali. Oke. Ada contoh kelainan genetik ya, disebutnya familial hypercholesterolemia. Ciri-cirinya ialah dia mengalami penurunan aktivitas di LDL reseptornya. Penurunan aktivitas di LDL reseptor jelas membuat retensi LDL di sirkulasi darah lebih banyak, sehingga LDL-nya terlihat tinggi. Jadi kolesterolnya kelihatannya tinggi. Karena apa? Karena jalur ini lambat didegradasi ke sini. Ini contoh dari familial hypercholesterolemia. Oke. Nah, sekarang di kondisi ketosis ya, di kondisi fasting on ketosis. Apa yang terjadi? Ternyata di liver itu terjadi cholesterol repression of LDL receptor synthesis. Jadi sintesisnya LDL reseptor itu di-repress oleh kolesterol. Di-repress maksudnya ditekan. Kita kembali ke belakang, coba lihat dulu. Jadi sintesis dari LDL reseptor ini dihambat, diinhibit oleh kolesterol. Berarti suplai kolesterolnya sudah penuh sehingga dia menghambat sintesis LDL baru ya. Ini berarti turun, dihambat. Berarti somehow liver sudah penuh kolesterolnya. Padahal lucunya dengan kondisi insulin rendah ya. Insulin rendah, otomatis aktivitas HMG CoA
untuk sintesis kolesterol sendiri di liver turun. Berarti oversupply kolesterol ini atau pool kolesterol ini di uptake dari luar. Uptake dari mana? Itu pertanyaannya. Liver mendapatkan kiriman kolesterol dari mana? Itu pertanyaannya. Sehingga menciptakan efek seperti ini. Kolesterolnya penuh dan menghambat sintesis dari LDL reseptor sehingga membuat LDL ini di sirkulasi jadi terjadi retensi atau half life-nya lebih lama. Kita lihat. Ternyata bukan dari dietary kolesterol. Karena aku bisa membuktikan kenapa? Bisa tanya kepada member ketofastosis yang sudah jalani ketofastosis atau mungkin malah mereka pernah melakukan water fasting, yaitu 3 hari tidak makan. Tanpa dietary kolesterol atau tidak makan 3 hari, kolesterol mereka malah meningkat di darah. Berarti sumber kolesterolnya bukan dari makanan. Dari mana sumber kolesterol ini? Sehingga menciptakan represi terhadap LDL reseptor, sehingga uptake terhadap LDL menurun, sehingga LDL mengalami retensi di darah, LDL dan kolesterol terlihat meningkat. Yang terjadi ialah ternyata ini berasal dari HDL. Ternyata saat liver tidak bisa membuat kolesterol atau tidak makan karbo ya, karena karbo dibutuhkan untuk membuat kolesterol. Dan kalau puasa otomatis jelas penurunan produksi kolesterol turun drastis. Tapi ternyata kebutuhan kolesterol di dalam liver tetap harus dipenuhi dan ternyata itu membuat HDL atau reverse cholesterol transport yang mengirim kolesterol kembali ke liver itu meningkat. Itu rahasianya. Itu yang membuat LDL reseptornya itu turun aktivitasnya karena suplai kolesterol sudah dipenuhi oleh kolesterol dari HDL. Ini yang menyebabkan retensi LDL di darah. Oke. Tapi turnovernya VLDL yang dihasilkan ini otomatis rendah trigliseridnya. Jadi secara nggak langsung VLDL ini hanya sebagai pengirim ulang kolesterol ke seluruh tubuh. Ya, privatized. Kalau dari makanan bisa, kalau makan, tapi kalau di kondisi puasa VLDL ini yang dihasilkan peningkatan ApoB-nya juga itu hanya karena untuk mengirim kolesterolnya. Tapi tetap terjadi penurunan aktivitas uptake kembali LDL di liver. Ini penelitiannya, fasting dan kolesterol. Saat makin lama, ini days of fasting ya. Lama berapa? Hari kedua, hari keempat, hari keenam, hari ke-8. Lihat, ini yang kotak ya, total kolesterol, kotak hitam nih. Lihat, dia meningkat. Oke, lihat LDL kolesterol yang bulat ya, dia meningkat. ApoB ya, ApoB yang diproduksi di liver seperti untuk VLDL ya, contohnya ApoB 100 itu juga meningkat. Tapi lucunya, terutama saat puasa ya, tidak makan karbo atau puasa ya, insulin growth factor 1, IGF-1 yang dibutuhkan untuk proses anabolik pembentukan trigliserid, lemak ya, maupun kolesterol, itu logonya kotak putih ya, malah turun. Berarti ini menunjukkan kolesterol yang meningkat ini ya. Kolesterol yang meningkat ini bukanlah sintesis, bukanlah proses anabolik pembentukan. Ada sesuatu hal lain yang terjadi, yaitu apa? Itu merupakan keluarnya kolesterol dari lipid droplet sel-sel di tubuh, terutama sel lemak. Karena sel lemak itu selain menyimpan trigliserid, mereka juga menyimpan kolesterol. Dan kolesterol ini keluar saat lipolitik hormonalnya seperti glukagon bertahan selama 24 jam. Jadi kalau orang 24 jam lebih dia tidak makan apa-apa, glukagonnya bertahan selama itu efeknya ialah memicu keluarnya kolesterol dari sel-sel lemak. Tapi kalau hanya puasa 12 jam, 16 jam, misalnya orang makan karbo terus nggak makan sama 12 jam, 16 jam, itu belum langsung kelihatan kenaikan kolesterolnya. Tapi begitu dia 24 jam, glukagonnya dipertahankan tetap tinggi alias tidak makan karbo, atau tidak makan sama sekali, contohnya tidak puasa sampai 24 jam atau tidak makan karbo selama 24 jam,
Hari kedua, hari ketiganya baru mulai terlihat kenaikan kolesterolnya, karena itu merupakan efflux. Efflux itu artinya keluarnya kolesterol dari sel-sel lemak. Ini pembuktiannya juga bahwa HMG-CoA reduktase ya yang dibutuhkan untuk pathway-nya mevalonat atau mensintesis kolesterol ya untuk menjadi kolesterol. Ini jalur biokimianya, jalur kimianya di dalam liver untuk membuat kolesterol dari asetil CoA ya. Enzim ini juga diinhibit oleh statin, salah satu jenis obat. Ini justru pada saat insulinnya rendah, berarti yang dominan glukagon kalau insulin rendah ya. Otomatis dia dengan protein kinasnya memfosforilasi menjadi tidak aktif. Tidak aktif. HMG-CoA reduktase tidak aktif. Otomatis pembuatan kolesterol turun. Karena glukagon yang dominan. Jadi untuk mensintesis kolesterol butuh insulin. Karena insulin akan mengaktifkan kembali ya, mendeposforilasi, melepaskan fosfat grupnya, mendeposforilasi enzim HMG-CoA reduktase sehingga dia bisa mengkatalis jalur mevalonat ini. Jelas kita di kondisi ketosis, insulinnya rendah karena kita tidak makan karbo atau puasa. Dan apa yang terjadi pada saat liver dalam kondisi ketogenesis? Kita bisa lihat pada saat liver membuat ketone bodies, asetil CoA melalui asetil CoA ini didapat dari karbon yang diperoleh melalui beta oksidasi atau fatty acid oxidation ya. Ini atau beta oksidasi. Dan lemak ini bisa berasal dari makanan maupun dari badan kita. Ini contohnya dari adipose, dari sel lemak kita. Dipecah trigliseridnya menjadi free fatty acid dan glycerol ya. Dan glycerol juga dikembalikan ke liver untuk gluconeogenesis. Ya, free fatty acidnya ini yang datang ke liver itu tidak banyak digunakan untuk esterifikasi kembali menjadi trigliserid. Kenapa? Karena insulin rendah dan justru malah jalurnya ialah fatty acid oksidasi menjadi keton. Jadi tidak banyak untuk membuat trigliserid untuk disimpan maupun dikirim melalui VLDL. Makanya ApoB yang beredar ini di kondisi ketosis, ApoB VLDL yang beredar di kondisi ketosis ini, itu lebih banyak komposisi kolesterolnya. Itulah nanti aku jelaskan, itulah menyebabkan partikel LDL di kondisi ketosis justru malah makin mudah menjadi besar karena komposisi trigliseridnya makin sedikit. Karena problemnya dengan membuat keton, liver mengalami penurunan kemampuan membuat lemak. Penurunan kemampuan membuat lemak maupun pembuatan kolesterol turun di liver. Karena asetil CoA-nya dominan digunakan untuk pembuatan keton. Jadi bahan baku untuk lipogenesis juga melalui asetil CoA. Kolesterol genesis, pembuatan kolesterol juga dari asetil CoA. Tapi liver on ketogenesis ini kalau mau dilihat ya, transkripsinya ini liver X reseptor alpha dan personaid X reseptor alpha meningkat. Yang terjadi fisiologisnya ialah terjadi aktivitas peningkatan untuk produksi bile acid, asam pedu di kondisi insulin rendah. Problemnya untuk produksi biliary kolesterol ini, asam pedu ini butuh bahan bakunya kolesterol, tapi kemampuan untuk membuat kolesterol turun, lemak-lemaknya turun. Itu sebabnya liver memperolehnya dari kolesterol kiriman HDL. Lihat, jadi untuk membuat bile acid ya bisa dari dua arah, dari sintesis kolesterol ini liver ya, hepatosit. Sintesis kolesterol yang nggak mungkin kalau di kondisi ketosis ya, ini pasti sangat rendah ya, karena selain insulinnya rendah, substratnya terutama ialah karbon dari glukosa. Walaupun bahan bakunya asetil CoA, tapi dominan saat glukosa tinggi itu menjadi karbon untuk sintesis jalur kolesterol atau mevalonat. Jadi gimana cara memenuhi bile acid ini? Kolesterol untuk membuat bile acid ini dari mana datangnya? Kalau ini rendah, otomatis dari uptake kolesterol ini meningkat, uptake-nya. Dari mana uptake-nya? Yang pasti karena LDL reseptornya turun ya. Ini kan LDL reseptor tadi kan turun. Makanya LDL-nya beredar di sirkulasi lebih banyak. Berarti bukan ngambil kolesterolnya dari VLDL. Berarti diambil dari HDL untuk mengisi kolesterolnya. Dan HDL mengambil dari mana?
dari sel-sel lemak, ataupun dari pembuluh darah yang ada kolesterolnya, ataupun dari makrofag, diambil semua oleh HDL. Ini contohnya adipose. Ini pembuluh darah ya, endotelial sel, maupun dari makrofag. Ini scavenger. Ini justru malah yang biasanya membentuk foam cell. Ini prosesnya. Jadi HDL ya, yang aku bilang tadi, metabolisme dari HDL, ApoA1 diproduksi oleh liver ya. Ini caranya HDL, nascent HDL. Setelah nascent HDL mengambil kolesterol dari sel lemak, contohnya nih ya, yang utama dari sel lemak ya. Kalau di ini kolesterol dari sel lemak akan dikeluarkan semua nih. Ini aktivitasnya tinggi. Jadi yang meningkat di sini reseptornya namanya APCA1. Ini dia untuk efflux keluarnya kolesterol. Ini meningkat setelah 24 jam expose dari lipolytic agent seperti glukagon. Istilahnya kita 24 jam lebih kita tidak makan karbo atau puasa, itu akan meningkatkan kolesterol efflux keluar dari sel lemak. Dan ini dengan bantuan LCAT akan dikonversikan dari kolesterol menjadi kolesterol ester agar tidak keluar kembali. Ini untuk trappingnya ya, menjadi HDL3, kemudian menjadi HDL2 setelah dia mengambil kolesterol dari sel-sel lain di tubuh. HDL2, dan HDL2 ini akan memberikan kolesterolnya ke liver. Di sini reseptornya SRB1. Nah, itu kuncinya. Baru kembali lagi menjadi HDL3. Turnover terus dia. Dia turnover terus. Reverse cholesterol transport. Ngambilin kolesterol, antar ke liver, bolak. Jadi, saat yang dulunya ini merupakan pabrik kolesterol, liver, saat masih makan karbohidrat, sekarang kemampuan membuat kolesterolnya turun, maka dia minta ke seluruh tubuh untuk mengirimkan kembali kolesterol ke liver untuk bahan baku pembuatan bile. Dan jelas itulah sebabnya kenapa di kondisi ketosis HDL kita menjadi tinggi, karena HDL kita jadi transportasi dominan untuk selain distribusi kolesterol ke liver, juga memberi stok kolesterol di liver untuk dikirim kembali melalui VLDL. Jadi secara nggak langsung, walaupun dia sudah tidak bisa produksi kolesterol, tapi dia tetap bisa mengirimkan kolesterol dari VLDL yang kemudian nanti ujungnya kembali menjadi LDL. Tapi stok kolesterol ya terutama ialah dari sel lemak yang dibawa oleh HDL. That's the secret. Dan jelas dengan meningkatnya HDL di kondisi ketosis ialah akan menjadi sangat protektif terhadap kesehatan kardiovaskular. Ini contoh-contohnya inhibition dari HDL ya, mencegah LDL teroksidasi. Ini kalau teroksidasi dan dia diuptake oleh makrofag dan makrofag membentuk foam cell, ini yang menyebabkan plak. Jadi HDL tinggi itu sangat protektif. Kenapa? Karena HDL mencegah oksidasi LDL. Dia jadi bersifat seperti antioksidan juga. HDL juga menurunkan level inflamasi ya, inhibit sitokin, semokinnya. Ini komunikasi sel, ini protein yang disekresikan, protein yang bersifat inflamatif. Juga HDL mencegah akumulasi trombosit ya, agregasi ya, atau koagulasi di sini dari platelets. Ini trombosit. Juga menormalkan level CRP, C-reactive proteinnya. Nah. Jadi ketosis, hubungan ketosis dan kolesterol ialah dengan rendahnya karbohidrat atau puasa akan secara konsisten meningkatkan partikel dari LDL. Kenapa? Karena kandungan trigliserid yang turun otomatis menyisakan partikel LDL yang lebih banyak kolesterolnya. Otomatis yang terjadi ialah apa? Peningkatan ukuran partikel. Sedangkan kalau ini yang low karbohidrat ya. Sedangkan kalau yang tinggi karbohidrat justru meningkatkan trigliserid, tapi efeknya di sirkulasi ialah menurunkan ukuran partikel dari LDL. Nah, partikel yang kecil ini atau disebutnya small dense
small dense LDL ini lebih mudah teroksidasi, ya, lebih mudah teroksidasi dan lebih mudah di capture oleh makrofag dan untuk menjadi foam cell. Ini small dense LDL. Nah, kita justru malah menuju ke arah large dense. Itu kuncinya. Jadi kalau orang yang mengalami insulin resistan, obesitas ya, itu efeknya triglyceridnya ini terjadi namanya spillover. Jadi fatnya adiposit sudah ekspansi. Jadi kemampuan untuk menyimpan lemak juga sudah full, anggap aja udah gendut maksimal lah. Tapi beda-beda setiap orang. Belum tentu dia sudah gendut banget baru dia mengalami insulin resistan, belum. Kadang-kadang baru sedikit overweight, terutama terlihat dari perut yang makin buncit, dia sudah menunjukkan dia insulin resistan. Nah itu karena menunjukkan bahwa penyimpanan lemak di bawah kulit sudah tidak efisien sehingga semua diarahkan ke perut dan ke organ-organ lain dan membentuk ectopic fat. Lipolisisnya meningkat ya karena spillover tadi itu meningkatkan triglyceride di liver. Ingat, triglyceride di liver berarti kondisinya juga tinggi insulin karena dibutuhkan untuk membentuk triglyceride. Dan efeknya VLDL-nya juga meningkat, produksi VLDL-nya atau ApoB-nya meningkat, tapi meningkat juga kandungan triglyceride-nya. Ini kondisi insulin resistan. VLDL yang meningkat ini disertai juga penurunan LPL. Ingat, penurunan LPL, jadi tidak ada yang mau ngambil, otot maupun lemak juga jarang yang ngambil. Jadi VLDL-nya dibiarkan triglyceride tinggi terus. Otomatis IDL-nya juga jadi tinggi terus. LPL-nya turun, nggak ada yang mau ngambil. Ini maupun ini otot maupun sel lemak turun aktivitasnya. Tapi yang meningkat justru HTGL, ini hepatic lipase atau disebutnya hepatic triglyceride lipase. Hepatic lipase malah meningkat. Ini fungsinya untuk menguptake kembali triglyceride yang nggak dipakai di seluruh tubuh. Ya udah sini aku ambil lagi oleh liver gitu. Sehingga pada saat triglyceride diambil lagi, ingat tadi kalau triglyceride-nya udah diambil ya, kalau triglyceride dari IDL ini sudah diambil, LDL sudah diambil, sisanya ialah LDL kan yang harusnya sisanya kolesterolnya masih banyak. Tapi saat triglyceride sudah diuptake oleh HTGL, ingat, ini kan tadinya tinggi triglyceride. Ya, VLDL-nya kan tinggi triglyceride. Kalau triglyceride-nya lebih tinggi, otomatis kolesterolnya lebih sedikit. Kalau kolesterol lebih sedikit, otomatis saat triglyceride-nya ini sudah diambil semua oleh HTGL, ya, hepatic lipase, menyisakan LDL dengan kolesterol yang sedikit pula. Itu sebabnya menyebabkan terbentuknya small dense LDL. Itu efek dari triglyceride tinggi. Triglyceride tinggi itu lebih menunjukkan efek dari profil lipoprotein yang lebih kecil. Itulah. Dan efeknya di HDL pun karena ini triglyceride tinggi ya di VLDL, transaksinya dengan CETP ya mediatornya. Jadi dengan CETP ini HDL menerima triglyceride, tapi HDL mengirimkan kembali kolesterol. Jadi transaksi, HDL ngasih kolesterol ke VLDL, VLDL ngasih triglyceride. Tapi ini triglyceridnya kan banyak nih di VLDL. Otomatis komposisi triglyceride di HDL juga jadi tinggi, kolesterolnya jadi rendah. Kolesterol rendah, triglyceride tinggi. Dan saat ketemu juga oleh hepatic lipase, HTGL, otomatis akan menyisakan HDL yang small dense juga, arterogenic juga. Dan HDL yang small dense ini juga malah lebih gampang didegradasi. A1-nya didegradasi. Degradasinya biasanya di ginjal. Sehingga di sirkulasi HDL turun, tapi triglyceride naik. Ya, lihat ya. Insulin resistan ini ciri-cirinya, atau dislipidemia ini ciri-cirinya triglyceride tinggi, HDL turun. Beda dengan di kondisi kita ketosis. Walaupun kolesterol dan LDL kita tinggi, tapi kebalikannya, triglyceride kita turun, HDL kita naik. Itu yang jarang dunia luar atau yang belum mengerti ketosis itu menilai kenaikan kolesterol kita, kenaikan LDL kita, itu ialah proses lipotoxicity. Makanya karena banyak orang yang belum mengerti fisiologisnya, itu yang membuat anggapan-anggapan keseimbangan lipid di kondisi ketosis itu seakan-akan merupakan patologis, padahal bukan. Ini keseimbangan berbeda di sisi koin yang berbeda. Ini keseimbangan yang sudah tercipta dari dalam, endogenous. Karena saat ketosis kita sudah bersifat endosentrik, keseimbangannya ciptakan sendiri di dalam.
tidak banyak terpengaruh oleh eksosentrik dari makanan. Makanya kita bisa buktikan dengan tidak makan sama sekali atau puasa 3 hari, kolesterol dan LDL tidak turun, justru malah naik. Itulah keseimbangan yang aku bilang, karena influx dari adipose tisunya jadi lebih meningkat. Ya, ini kalau yang insulin resistan tadi, lipolisis yang meningkat karena spillover-nya ya, tidak mampu menampung lemak, otomatis free fatty acid yang dibawa albumin pun meningkat ya. Tapi kondisi meningkat ini dengan kondisi insulin juga tinggi loh ya. Kalau kita di ketosis, lipolisis meningkat, free fatty acid meningkat karena dibakar di seluruh tubuh ya. Kalau di kondisi ketosis ini dibakar ya, dioksidasi, bukan diakumulasikan. Ini dibakar, oksidasi. Bukan diakumulasikan ya. Tapi kalau di kondisi insulin resistan, karena beta oksidasinya ini turun, maka akumulasi free fatty acid justru malah lebih banyak memicu de novo lipogenesis, membuat trigliserid. Ya. Atau bahkan memicu akumulasi diacylglycerol intermediate dari trigliserid yang menciptakan efek insulin resistan. Jadi ini pun juga bisa menyebabkan fatty liver, akumulasi trigliserid karena efek ini. Ini VLDL yang meningkat karena de novo lipogenesisnya. Dan otomatis di sini juga gluconeogenesisnya meningkat, gula darah pun juga meningkat. Ya, ini makanya ujungnya ialah diabetes karena hiperglikemianya juga meningkat. Jadi inflamasi meningkat, oksidatif stres meningkat. Jadi efeknya di liver itu seperti ini. C-reaktif proteinnya meningkat, fibrinogennya, ya, PI1, lipid peroxidationnya ya, efek dari oxidative stress, dan peningkatan komposisi trigliserid di VLDL dan LDL meningkat. Ini yang memicu dari menjadi small dense ya, menjadi small dense LDL. Free fatty acid di dalam meningkat, HDL-nya turun. Nah, inilah penyebab diabetes tipe 2, T2DM, dan pemicu arteriosklerosis. Ini baru masalah. Ingat, selalu ini faktornya. Ya, walaupun terlihat di ketosis ini tinggi, tapi insulinnya tidak tinggi, insulinnya justru rendah. Trigliserid tidak tinggi, trigliserid justru rendah. Free fatty acid tidak akumulasi di liver, justru dibakar lewat beta oksidasi. Ini sebagai energi dan juga untuk menghasilkan keton. Karbon yang diadaptasi untuk menghasilkan keton. Ini fisiologis yang harus benar-benar ngerti, baru kita bisa melihat keseimbangan apa yang terjadi di kondisi ketosis. Jadi ini namanya de novo lipogenesis ya. Ini bahan bakunya ialah glukos. Ini aku nggak mau menjelaskan ini karena terlalu panjang nanti videonya. Ini jalurnya ya, jalurnya untuk membuat trigliserid. Ini di hepatosit. Jadi yang utama ialah de novo lipogenesis atau DNL ya. Itu bahan baku utama ialah glukos. Jadi maka kalau glukosnya berlebih, karbohidratnya berlebih, otomatis akan berubah menjadi trigliserid atau lemak. Oke. Dan juga bisa mengambil trigliserid yang berasal dari silomikron. Ingat tadi yang pertama silomikron yang dari makanan ataupun yang di bawah VLDL ya, silomikron makanan. Fatty acidnya yang diambil dari trigliserid dipecah oleh LPL ya, dia pecah oleh lipoprotein lipas. Fatty acidnya ini liver ya, lihat di dalam sini. Walaupun kalau tadi kan ini liver buat sendiri dari bahan baku gula, membuat trigliserid dari bahan baku gula. Kalau di sini liver lemak yang dari makanan dengan bantuan glukosa juga, ini kuncinya, menghasilkan gliserol 3 fosfat dengan 3 fatty acid CoA ya. Ini menjadi trigliserid. Ini meningkat. Jadi tetap kuncinya di glukosanya, karbo plus insulin. Ini di liver. Itu kuncinya, dan jelas di sel-sel lemak ya, lemak dari makanan ya, lemak dari makanan nih ke sini. Itu untuk mengikat lemak dari makanan untuk disimpan menjadi trigliserid juga butuh gliserol 3 fosfat oleh glukos dan insulin. Ini di adipose tisu sel lemak. Sedangkan di kondisi kita di ketosis, insulinnya rendah, epinefrinnya tinggi. Jelas yang terjadi ialah trigliseridnya yang dipecah menjadi fatty acid dan gliserol. Ini untuk energi di seluruh tubuh maupun liver ya. Liver maupun seluruh tubuh. Peripheral tissue untuk menghasilkan ATP. Kalau di liver untuk ATP dan untuk bahan baku keton.
ATP itu energi ya. Nah, kalau gliserol dikembalikan ke liver untuk membuat glukosa. Karena kita tidak makan glukosa, tapi gula darah kita tidak nol, kenapa? Karena gliserolnya digunakan sebagai bahan baku proses gluconeogenesis. Menghasilkan kembali glukosa. Tapi ini tidak banyak-banyak dibutuhkan karena tubuh kita akan beradaptasi dengan menggunakan lemak free fatty acid untuk energinya, sehingga kebutuhan glukosa akan turun. Oke, ini catatannya ya. Sudah jelas mengenai metabolisme. Jadi di kondisi ketosis ya, jangan terlalu pusingkan kenaikan kolesterol ya. Misalnya total kolesterolnya meningkat, misalnya LDL yang meningkat, atau bahkan dihitung secara apobimia pun misalnya ada peningkatan. No worries, jangan terlalu pusing. Tapi yang perlu diperhatikan ialah triglyceride ya. Triglyceride ini harus turun. Kalau sudah puasa dan ketosis seperti di ketofastosis, triglyceride harus turun before afternya. Dan insya Allah HDL juga harus naik dari sebelumnya. Sehingga parameter yang perlu diperhatikan selalu ialah rasio dari triglyceride dibagi HDL itu minimal di bawah 3. Optimal dari triglyceride dan HDL ini, optimalnya ini di bawah 1. Makanya jangan heran kalau orang yang sudah lama ketosis, HDL-nya tuh bisa lebih tinggi nilainya, misalnya sampai 70-an, dibanding triglyceride. Triglyceride bisa turun sampai 40-50. Kenapa? Karena kita sudah fat burning mode. We burn fat, not storing fat. Itulah kita. Ya. Ada parameter lain yang juga baiknya dicek, ialah level inflamasinya, karena ini juga penting ya. C-reaktif protein ini juga harusnya normal ya. Ya, LRD juga bisa dicek, ini harusnya juga normal. Nah, untuk menurunkan level inflamasi di tubuh caranya gimana? Ya di kondisi ketofastosis kita harus mengejar gula darah di bawah 80, malah target kita kan. Minimal kita sudah tidak makan karbo, tidur juga harus bagus ya, olahraga teratur. Ya, stres juga harus dikontrol agar apa? Glycemic control kita bagus sehingga kita memiliki gula darah puasa yang rendah. Bahkan di bawah 80 targetnya di ketosis. Ini yang akan menghasilkan turunnya inflamasi. Inflamasinya rendah. Itu kuncinya. Threshold inflamasi kita jadi lebar saat kita memiliki gula darah rendah. Tapi gula darah rendah ini bukan berarti kita mengalami neuroglycopenia ya. Ini terjadi saat kehilangan energi di otak. Tidak, kita ketosis. Ketonnya itu berasal dari lemak di badan kita. Di-convert dulu menjadi keton yang soluble di darah, dikirim ke otak. Dan karena keton asal dari lemak, nggak ada yang pernah bilang lemaknya harus dari makanan. Saat puasa pun lemaknya juga asal dari badan. Itulah kenapa energinya konstan di otak. Tidak mengalami simptom hipoglikemia atau neuroglycopenia. Jadi yang gula darahnya 60, 50 pun non-simptomatis. Justru malah mungkin terasa lebih segar. Oke, itu pesanku. Semoga dengan video ini banyak khalayak umum yang sudah merubah cara berpikirnya atau cara melihat keseimbangan kolesterol atau LDL di kondisi ketosis agar tidak disamaratakan dengan kondisi patologis seperti kondisi dislipidemia atau kondisi masih makan karbohidrat. Masih makan karbohidrat, masih menaikkan insulin, itu kolesterol harus tersimpan di dalam sel lemak, makanya kolesterol tidak tinggi di darah. Beda kalau sudah tidak makan karbohidrat. Kalau orang masih makan karbohidrat, kolesterolnya tinggi di darah, itu ada problem. Karena biasanya diikuti oleh kenaikan triglyceride. Jadi coba semoga dari sisi medical ya, mungkin ada teman-teman di sisi medical atau sejawat yang belum paham, juga melihat sisi keseimbangan kolesterol di ketosis ini, LDL-nya dilihat dari parameter lain seperti gula darahnya yang makin turun, triglyceride-nya yang makin turun, HDL-nya yang makin meningkat, dan justru ini malah korelasinya malah positif kalau mengenai proteksi di kardiovaskular. Jadi jangan dilihat wah kolesterol naik. Jadi jangan berpikir itu dari makanan kita. Membuktikannya gampang. Tidak makan apa-apa 3 hari, kolesterolnya tidak makin turun, makin naik. Itu kuncinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga bila video ini terlalu teknikal atau sulit dimengerti, mungkin bisa digunakan juga untuk
bahan menjelaskan ke pihak-pihak lain yang mungkin masih ragu mengenai keseimbangan kolesterol di kondisi ketosis. Oke, sekian dari saya, Tio Prasetyo. Terima kasih, semoga bermanfaat.